Dan untuk membahas terkait perlindungan dan restitusi dari LPSK untuk keluarga Brigadir Yosua, kita telah terhubung dengan Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam. Baik, Pak Samuel, ini terkait keputusan ini, apakah ada upaya lain begitu Pak, pertimbangan untuk restitusi begitu seperti yang ditawarkan oleh LPSK? Ya, terima kasih. Memang kemarin pernah saya dengar itu waktu Ketua LPSK mengutarakan di media bahwa ada jalur restitusi yang bisa ditempuh oleh si korban, yaitu kami. Dalam hal ini saya sudah memastikan ke tim penasehat hukum kita. Jadi hingga saat ini belum ada jawaban dari mereka. Perlu ada arahan daripada penasihat hukum. Baik, selain konsultasi atau koordinasi dengan kuasa hukum, begitu sebelumnya LPSK berkoordinasi langsungkah dengan Pak Samuel dan keluarga? Memang di awal peristiwa kemarin, LPSK sudah melayangkan surat kepada kami, keluarga korban, terutama kepada kami orang tua almarhum Joshua pada awal-awal peristiwa ini. Tapi berhubung karena kami begitu kalut, sangat berduka, kami tidak begitu merespon. Oh, berarti sudah dari awal kasus sebenarnya penawaran restitusi ini gitu ya Pak? Penawaran LPSK waktu itu perlindungan saksi dan korban di awal peristiwa ini. Oh, baik. Lalu sekarang keluarga akan mempertimbangkan begitu terkait dengan pengajuan restitusi ini gitu ya Pak ya? Iya. Baik, kalau kemarin sempat berbicara sebenarnya untuk keputusan kasasi ini Pak, diskon hukuman untuk Ferdy Sambo CS. Apa benar Pak Samuel ini benar tidak diberitahu sebelumnya Pak? Ya, di waktu tanggal 8 kemarin, tepatnya saya tahu itu dari seorang awak media pada pukul 6:30 malam ataupun pas maghrib saya ditelepon oleh seorang awak media bahwa awak media ini mau minta tanggapan soal keputusan Mahkamah Agung. Jadi saya terkejut, ada apa di Mahkamah Agung? Jadi dia kirim putusan dari Mahkamah Agung mulai dari pengurangan pidana terhadap Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, si Ricky Rizal dan si Akro. Jadi saya bilang, awak media tadi, apa yang mau saya tanggapi? Orang saya tidak mengikuti persidangannya. Jadi bagaimana saya mau menanggapi? Itulah yang saya bilang sama awak media itu. Intinya saya tahu dari awak media bahwa sudah ada terlaksana sidang kasasi di Mahkamah Agung. Baik, jadi dari pengadilan ataupun dari Mahkamah Agung atau dari kuasa hukum pun tidak memberitahu gitu ya Pak ya? Sesudah jam 8:30 malam baru kuasa hukum kita memberitahu, menelepon kita. Baik, Pak Samuel, ini kita karena masih pertimbangan tadi masih koordinasi juga gitu ya, konsultasi juga sama tim kuasa hukum. Tapi misalkan memang langkah restitusi ini, pengajuan restitusi ini diambil begitu Pak, ya kita tahu memang tidak ada yang bisa, nilai berapapun tidak ada yang bisa menggantikan nyawa dari putra Bapak gitu. Tapi sekiranya jika berapa ganti rugi yang akan diajukan oleh pihak keluarga? Ya, restitusi ini saya sendiri saja ya, terus terang saya tidak mengerti bagaimana persyaratannya dan apa yang diperlukan ke sana untuk mengajukan itu. Saya nggak mengerti sama sekali. Jadi makanya saya bilang saya perlu dulu konsultasi dengan tim kuasa hukum. Baik, apa ada kendala Pak terkait dengan konsultasi dengan kuasa hukum? Otomatis kami bisa konsultasi melalui kalau namun saya di Jakarta, ya bagaimana lah ya, mungkin Mbak sudah mengerti keadaan kami. Baik. Tapi kalau untuk tanggapan Bapak terkait dengan keputusan ini gimana sih Pak? Memang kalau
terhadap keputusan Mahkamah Agung Iya. itu yang pertama kami kecewa terhadap terlaksananya sidang itu tidak independen. Jadi kita tidak mengerti apa alasan diturunkan hukuman Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Yang kami tahu dikurangi gitu. Jadi apa alasan-alasan secara hukum kami tidak tahu. Jadi intinya benar-benar no clue gitu ya Pak ya, tidak tahu gitu tiba-tiba ada di media bahwa oh ternyata hukumannya dikurangin gitu ya Pak. Iya, kurang lebih begitu. Tapi ada langkah apa lagi gitu Pak selain restitusi ini gitu mungkin dengan kuasa hukum yang akan dilakukan? Menurut konferensi pers Agung kemarin bahwa langkah-langkah kita ataupun pemerintah melalui jaksa tidak ada lagi jalur hukum yang lain, ini kan sudah final. Yang berhak untuk mengajukan PK hanya terdakwa. Itu yang saya dengar di media konferensi persnya. Jadi kita mau berbuat apa lagi? Maaf Pak kurang jelas suaranya, boleh diulang Pak Samuel? Ya kemarin itu kan Jaksa Agung sudah mengumumkan melalui konferensi pers tentang permasalahan ini bahwa yang berhak mengajukan PK itu hanya terdakwa, sedangkan si korban tidak ada lagi haknya untuk mengajukan PK menurut peraturan MK di bulan April yang lalu. Jadi kita mau berbuat apa lagi? Jadi memang peninjauan kembali hanya bisa dilakukan oleh terpidana begitu ya Pak ya. Jadi salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh keluarga adalah upaya atau pengajuan dari restitusi ini begitu ya. Mungkin nanti akan ada jalan keluarnya begitu secepatnya dari koordinasi antara Bapak dan tim kuasa hukum. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Brigadir Joshua telah bergabung di iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Pak Samuel.